Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah, NIM dari 19023020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat sebuah video dengan hasil pemaparan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas pada mata kuliah interaksi manusia mesin dengan materi bahasannya adalah komunikasi data dan simpan data dan baca data. Untuk komunikasi data, yaitu di sini terdapat sebuah perintah, buatlah sebuah program komunikasi data untuk kirim dan terima data dari mesin ke tampilan HMI. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah software HMI (Human Machine Interface) dengan sebuah perintah program yang bisa diakses untuk sebuah komunikasi data ke microcontroller. Jadi pada microcontroller ini diibaratkannya adalah sebuah plant mesin produksi pada sebuah pabrik. Jadi ketika mesin produksi sebuah pabrik tersebut sudah dikatakan berproduksi atau menghasilkan suatu produk, nah itu dihitung untuk nilai hasil produksinya. Nah, kemudian dari microcontroller ini untuk representasinya adalah mengirimkan sebuah nilai ke software HMI. Jadi ketika microcontroller mengirimkan hasil produksinya itu berupa nilai 1, nanti akan ditampilkan pada HMI, tampilan HMI-nya di sini berupa nilainya 1. Kemudian ketika 2 berarti tampilkan 2. Ketika hasilnya sudah mencapai 100, 100. Itu. Jadi ketika hasilnya tersebut sudah ditampilkan juga dapat disimpan. Disimpannya melalui file yang berekstensi txt ataupun notepad biasanya. Terus kemudian setelah disimpan juga harus dapat dibaca sesuai dengan kondisi yang terakhir. Baik, mungkin bisa langsung saya tunjukkan dari hasil pengerjaan software HMI yang sudah saya buat. Nah, ini untuk yang pertama, saya mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu untuk desainnya. Nah, di sini terdapat sebuah tampilan pada masing-masing plan, yaitu plan 1, plan 2, plan 3, dan plan 4. Dan untuk plan 1, di sini terdapat sebuah 3 parameter, yaitu aktual, target, dan kurang. Untuk aktual, ini adalah sebuah nilai data yang diambil dari mesin produksi. Mesin produksinya ketika sudah menghasilkan produk, nanti akan ditampilkan secara langsung di sini. Nah, kemudian untuk targetnya sendiri nanti bisa disetting, bisa disesuaikan dengan acuan nilai yang akan produksi diinginkan berapa. Misal katakanlah 100, berarti nanti aktualnya ini semisal pembacaannya masih 50, targetnya 100. Berarti nanti di sini akan tertampil kurangnya adalah 50. Jadi untuk kurangnya sendiri adalah nilai dari target dikurangin aktual. Kemudian untuk kontrol mesin. Nah, kontrol mesin di sini digunakan untuk menghidupkan dari mesin, diibaratkan seperti itu. Jadi pada software ini juga dapat mengirim sebuah data, tidak hanya menerima di aktual, nanti juga dapat mengirim sebuah data di mesin produksi. Mesin produksi kan tadi digunakannya adalah microcontroller Arduino. Jadi pada mesin produksi, ketika status mesinnya ini off, maka plan 1 ini nilai mesinnya tidak akan bisa mengirimkan di sini. Ketika nilai kontrol mesinnya sudah on, status mesin on, maka dari microcontroller akan dapat mengirimkan sebuah data ke software HMI pada plan ke-1 misalnya. Ini untuk plan ke-1, untuk kontrol mesin plan ke-1. Begitupun untuk plan-plan yang berikutnya, plan 2, plan 3, plan 4. Sistemnya sama. Dan untuk tombol off berarti nanti ketika di-off-kan ya berarti tidak dapat mengirimkan sebuah data produksi kembali. Gitu. Baik, untuk pabrik sistem monitoring produksinya di sini saya menggunakan pabrik garam Masako, seperti itu. Kemudian di sini terdapat status koneksi. Nah, status koneksi ini berhubungan dengan interface dari microcontroller Arduino. Ketika terhubung berarti nanti status koneksinya juga terhubung dan indikator di sini juga berwarna hijau. Kemudian di sini ada atur nilai target. Nah, atur nilai target nanti ketika udah disetting akan ditetapkan nilai targetnya di sini di masing-masing plan ya. Tergantung pengaturan yang nanti akan disetting.
Kemudian jalur data, nanti jalur data di sini yang digunakan adalah yang pertama serial COM, kemudian Bluetooth, kemudian adalah LAN WiFi. Untuk kasus kali ini di sini saya masih hanya menggunakan serial COM, berarti hanya menggunakan serial kabel yang pakai port itu saja. Baik, kemudian saya bisa lanjut untuk prosedur menyimpan sebuah data. Nah, jadi untuk menyimpan sebuah data, di sini prosedurnya adalah harus membuat foldernya terlebih dahulu. Ketika sudah membuat folder, maka dari folder tersebut akan dapat diisikan sebuah file. Nah, untuk folder yang pertama di sini saya buat ketika form awal saya ini form login. Ketika form loginnya dibuka, maka langsung membuat sebuah folder. Di mana folder tersebut yang diisi adalah folder database, folder utama. Folder database dari Masao, berarti ini nama produksi pabriknya yang sudah saya buat. Database Masao. Kemudian di form login ini juga nanti langsung akan dibuat sebuah folder dalam folder. Jadi di dalam folder database nanti akan dibuat sebuah folder dari target plan dan juga data hasil produksi. Target plan dan data hasil produksi. Nah, berarti terdapat dua folder di dalam folder database. Kemudian di dalam masing-masing folder target dan data hasil produksi ini terdapat sebuah file txt, yang mana file txt dari folder plan di dalamnya adalah berarti untuk menyimpan file target plan, berupa ekstensinya adalah txt. Kemudian untuk data hasil produksinya juga sama, nanti akan membuat file hasil produksi, berupa ekstensinya adalah txt. Dan juga jangan lupa untuk prosedurnya ketika sudah disimpan, ketika sudah membuat sebuah folder, itu diberikan sebuah perintah file close. Karena di sini sifatnya untuk membuat sebuah folder ataupun menyimpan sebuah data itu akan membuka dari folder yang dituju. Ini folder directory target. Nah, ini directory create directory berarti membuat sebuah directory folder yang bernama folder target. Nah, target di sini. Dengan pengaturan penulisannya tadi kan berarti di D. Ini peletakannya berarti directory yang ada di sini, directory ini kan diambil ketika jika tidak ada directory yang tersedia, berarti dari directory ini yang diberikan nama di D, pengaturan penulisannya seperti ini. Jadi di D.2 garis miring database Masao. Nanti akan dibuat namanya sesuai ini. Dan diletakkan di mana di D. Ini letak file yang akan dituju, lokasinya. Kemudian ketika sudah dibuatnya ini jika tidak ada, maka ini directory create directory akan dibuat file directory sesuai dari lokasi dan nama. Dan setelah itu di sini juga akan langsung dibuatkan tadi. Jika tidak ada, maka di dalamnya akan dibuat dari directory plus target plan. Dari ini folder target ini berisikan di dalamnya tadi D database, kemudian ditambahkan target plan di dalamnya. Dalamnya berarti dibuat folder target. Seperti itu. Baik, itu pun berlaku untuk pembuatan file di data hasil produksi. Baik, mungkin itu untuk membuat foldernya. Untuk yang menyimpan folder, itu ada di sini, menyimpan folder. Nih, nah, jadi untuk menyimpan folder sini saya di target. Nah, di target sini kan ada tampilannya seperti ini. Jadi untuk pengaturannya plan 1 ini bisa diisi nilainya, plan 2 diisi untuk plan 2, plan 3 untuk diisi plan 3, begitu pun untuk plan 4. Ketika sudah diisi, maka kemudian ketika disimpan nantinya akan tersimpan secara otomatis. Nah, ini button simpan ketika diklik 2 kali terdapat sebuah perintah untuk menyimpan. Perintah untuk menyimpannya di sini adalah jika file ini ada, file yang ada apa? Folder yang sudah dibuat tadi di form login. Di form login tadi yang sudah dibuat adalah folder target plus nama file. Berarti kan
diisikan dari data simpan target. Datanya diambil dari mana? Diambil dari label atur nilai plan ini. Atur nilai plan 1, atur nilai plan 2. Nah, ini label ini adalah diambil dari sini. Label atur nilai plan 1, ini label atur nilai plan 2, ini label atur nilai plan 3 untuk ini plan 4. Balik untuk simpan tadi. Nah, ini diambil, kemudian di connect file.write line. Nah, ini untuk menyimpannya, write line perintah. Untuk connect file ini diambil pada inisialisasi ini, dim connect file as new stream writer. Perintah untuk menghubungkan antar file dari folder target plus nama file. Ketika sudah ada, digabungkan untuk connect file dan dibuatlah nilainya untuk label atur nilai plan 1. Nah, ini juga berlaku untuk plan kedua. Nah, ini berurutan menyimpannya. Jadi semisal katakanlah menyimpannya dari pertama sini ya, 1, 2, 3, 4, berarti ya urut ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jika terbalik nanti penyimpanannya akan terbalik. Untuk dibacanya pasti juga akan terbalik untuk pembacaan secara berurut kayak gini. Berarti harus berurut dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini juga terdapat sebuah perintah untuk membaca dari kondisi yang terakhir. Ketika sudah disimpan juga harus dapat dibaca untuk kondisi yang terakhirnya. Dibaca kondisi yang terakhirnya dengan memanggilkan sebuah perintah read line di sini. Nah, ini inisialisasinya diganti tadi kan stream writer diganti stream reader. Dengan namanya adalah sama connect file stream reader. Jadi dari labelnya tadi yang masih kosong, semisal ini baru start awal dari software aplikasinya, nanti akan langsung merujuk ke connect file.readline yang ada di sini. Readline dibaca dari connect file yang isinya tadi adalah di atas, isinya ini dari write line akan dibaca ini di sini, terus kemudian ditampilkan lagi di sini. Setelah diambil dari label atur tadi, kemudian juga langsung dibaca lagi. Nah, oke, kemudian setelah disimpan, ini tuh langsung merujuk ke form monitoring. Simpan, nah ini form2.show. Berarti langsung ke form monitoring di sini. Form monitoring. Nah, berarti ketika disimpan itu juga harus di label target ini juga harus tertampil data yang sudah tersimpan tadi. Berarti ini juga diberikan sebuah perintah. Perintah untuk mengambilnya tadi. Data rejectnya mana? Data target, mohon maaf, mungkin, oh iya, jadi untuk mengambilnya itu berarti langsung di form 3-nya ini. Jadi form 2.label target 1. Maaf saya kelupaan, berarti di sini ngambilnya. Langsung form 2, berarti ini langsung merujuk ke form 2, namanya adalah label target 1. Nah, label target 1 ini namanya di mana di form 2 ini? Di form 2 ini. Nah, label target 4, label target 3, label target 2. Rujukannya di sini ini merujuk ke situ. Jadi ini label, nah ini dibacanya sama dari label nilai atur nilai plan 1. Jadi kan sudah dibaca tuh di sini label atur nilai plan juga dibaca ketika disimpan untuk ditampilkan ke dalam form 2-nya tadi. Baik, mungkin itu untuk atur nilai target. Untuk penyimpanan nilai aktual itu bisa langsung penyimpanannya di form 2. Penyimpanannya di form 2. Jadi menyimpannya juga sama perintahnya. Ketika sudah dibuat tadi foldernya di form 1, disimpannya ini dengan membuat sebuah inisialisasi baru. Tadi kan connect file saja, ini saya tambahkan aktual untuk membuat inisialisasi baru. Jadi variabelnya baru, connect file aktual as new stream writer. Untuk menyimpan jangan lupa ini menggunakan stream writer. Kemudian folder aktual plus nama aktual juga baru sama. Ini saya inisialisasi di atas aktual. Nah,
namanya ini saya diganti sesuai dari isi file yang diinginkan. Berarti untuk hasil produksi berarti data hasil produksi.txt. Ini nama file tadi untuk target, ini untuk file aktual. Aktual ketika disimpan juga sama di write line. Labelnya yang diambil adalah dari label aktual. Berarti label aktual yang ada di sini, atas ini. Aktual. Berarti ketika nilainya nanti akan berubah ataupun bertambah, nanti bisa langsung tersimpan. Ketika sudah disimpan, juga dapat dibaca kembali. Ketika dalam kondisi awal dinyalakannya sebuah software ini, di run awalnya. Jadi dibacanya juga perintahnya sama, ini data aktual simpan 1, ya ini saya inisialisasikan ke dalam satu variabel, dibaca untuk read line. Nah ini connect file read line, ini juga connect file aktual as new stream reader dari folder aktual dan nama file aktual. Nah ini kenapa saya bikinkan sebuah variabel, karena kan nanti yang dibaca itu juga harus dapat dikurangin dengan nilai target. Jadi saya bikinkan satu mohon maaf, untuk variabelnya itu digunakan untuk penambahan kondisi yang selanjutnya. Nah, jadi katakanlah di microcontroller data yang dikirimkan dari hasil produksi tersebut itu nilainya misalkan 0. Berarti untuk nilai yang tersimpan tadi ditambah 0 kan berarti 0. Berarti untuk kemudian ketika dari mesin produksi tersebut itu sudah memiliki nilai, maka akan ditambahkan dari hasilnya. Hasil dari data aktual simpan. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya ketika saya simulasikan. Baik, mungkin itu untuk penjelasan dari simpan dan baca data. Mungkin bisa langsung saya simulasikan. Di sini saya memiliki sebuah microcontroller Arduino. Nah, dan juga ada 4 buah button. Nah, 4 buah button di sini nantinya akan digunakan untuk mengatur nilai aktualnya. Ini plan 1, button yang 1, plan 2, plan 3, dan plan 4. Ada 4 button. Dihubungkannya melalui serial COM, jadi menggunakan kabel transfer. Bisa langsung saya koneksikan. Saya running. Oh ya, untuk foldernya sendiri masih belum ada ya, masih belum dibuat ketika belum di running. Nah, foldernya tadi kan di D, ini. Sini masih belum ada. Namanya tadi database Masao. Masao. Nah, terus ini saya start. Mohon maaf terjeda karena limitnya tadi mau habis. Nah, ini tampilan form login awalnya tadi untuk software HMI-nya. Jadi untuk loginnya sudah saya buat, username-nya adalah pegawai. Kemudian untuk passwordnya adalah ketika live 3 berarti aksesnya ini terpenuhi semua, monitoring, atur nilai target, dan jalur data komunikasi. Jika berubah berwarna hijau berarti ini bisa diakses keseluruhan. Misal level 1 berarti hanya satu saja untuk monitoring. Untuk level 2 ini masih belum bisa ditekan kalau tidak berwarna hijau. Level 2 bahkan 2. Ini saya menggunakan level 3 saja. Nah, pada tampilan awal tadi kan sudah langsung dibuat ya. Ini sudah bisa buat database Masao. Nah, sudah ada langsung tertampil. Foldernya sudah terbuat secara otomatis dari tampilan awalnya. Sudah terbuat database-nya. Nah, langsung di dalam foldernya ada data hasil produksi dan target plan. Hasil produksi,
Nah, di sini di dalam data hasil produksi terdapat sebuah file dari data hasil produksi yang berekstensinya adalah txt. Kemudian untuk target plan-nya juga sama. Di dalamnya ini masih belum ada isinya, jadi masih nol, masih kosong, masih belum tersimpan. Nah, ini saya atur terlebih dahulu untuk jalur datanya. Ini ada kompor, baud rate. Nah, ini masih status koneksinya masih belum terhubung. Ini ada Bluetooth, LAN atau Wi-Fi. Di sini pakai serial komunikasi. Ya, serial komunikasi. Atur untuk komportnya. Di sini COM-nya sudah terdeteksi di COM 7. Tadi sudah saya lihat untuk COM yang terdeteksi di COM 7. Baud rate di Arduino sini saya menggunakan 9600. Nah, di sini juga ada cek komunikasi. Ketika di parameter kompor dan baud rate sudah betul, maka bisa dicek. Berarti ketika hijau, status koneksinya terhubung. Status koneksi terhubung, berarti komunikasi dari software AMI ke microcontroller ini sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian simpan. Datanya masih kosong semua, soalnya masih belum ada. Nah, ini data target masih nol, masih kosong, tidak ada isinya. Berarti langsung saya atur aja untuk data targetnya. Dibikin 20, kemudian ini 30, ini 40, kemudian ini adalah 50. Nah, setelah disetting di sini, klik simpan. Setelah diklik simpan, ini datanya akan otomatis tersimpan ke dalam folder target dan juga file txt tadi, file targetnya. Simpan. Nah, langsung muncul dan juga akan tersimpan. Kurangnya masih kurang karena aktualnya kan 0. Nah, baik. Ini kan sudah terhubung, berarti menunggu aksi dari microcontroller untuk menambahkan nilai dari aktualnya. Ketika saya tekan di buttonnya, tombolnya di sini, itu masih belum bisa. Karena kan di sini ada tombol kontrol mesin yang masih belum bekerja. Jadi harus di-on-kan terlebih dahulu. Nunggu status mesinnya on, baru bisa diaksi untuk microcontroller Arduino. Ini semisal pada plan 1 sebelah sini, saya klik, aktualnya akan bertambah 1. Klik, tambah 1. Dan juga untuk label kurangnya akan berkurang. Begitupun untuk yang plan-plan yang selanjutnya. Di on kan, ini harus on. Itu 8. Ketika di off kan, saya tekan nggak bisa. Ini tekan nggak bisa. Yang plan kedua harus di on kan terlebih dahulu. On, statusnya on, tekan kembali baru bisa bertambah. Ya, on. Ini on, plan. Baik, misal di sini nilainya ada targetnya tadi kan 20, 30, 40 dan 50. Nah, kemudian aktualnya tadi kan 7, ini 7, 22, 24, 20. Nanti akan muncul data yang sudah tersimpan ini. Berarti ketika saya exit terlebih dahulu, saya exit untuk jalur komunikasi datanya saya keluarkan terlebih dahulu, keluar. Berarti untuk komunikasi datanya sudah tidak terhubung, tapi data ini masih ada. Keluar. Nah, saya tekan cancel dan keluar. Nah, ini saya reset Arduino-nya. Berarti kan nilai dari Arduino nanti ngirimnya 00000 kosongan. Sudah saya reset.
dan saya start kembali, nanti nilainya akan muncul kondisi yang terakhir tadi. Pegawai level 3 atur. Nah, kemudian ini saya atur dulu komunikasinya tadi kan form 7 ini di 9600, cek komunikasi akan terhubung, simpan. Nah, sesuai dari data yang tersimpan tadi, nilai awalnya. Dari aktualnya tadi kan 7, 22, 24, dan 20. Kemudian targetnya adalah 20, 30, 40, dan 50. Itu kurangnya juga berarti 20 kurang 7 ada 13, 30 kurang 28, 40 kurang 24. Baik, mungkin itu. Kemudian misalnya saya berikan lagi, tambahkan lagi on, berarti bisa ditambahkan pas 20, kemudian ini saya paskan 30 on 40 biar sama 0, ini dipaskan 50 juga. Nah, pas 50. Ini saya lakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya exit. Oh ya, saya putuskan terlebih dahulu. Putusnya ini keluar untuk memutuskan dari jalur komunikasinya. Oke, saya stop. Sudah. Tadi kan 20, 30, 40, 50. Dicek untuk database-nya. Tadi kan di database di D. Database masa O. Data hasil produksi. Nah, ini bisa dibuka. Nilainya akan sama sesuai dari yang tersimpan tadi. 20, 30, 40, dan 50. Ini. Kemudian untuk ini data hasil produksi. Untuk target plan tadinya sama. 20, 30, 40, dan 50. Juga dapat tersimpan. Dan ini juga bisa dapat diambil datanya tadi. Dengan menggunakan perintah tadi, di perintah apa tadi? Read line ini, read line. Untuk menyimpannya write line. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.